Halo Sobat LBR dimanapun berada. Belakangan ini viral kasus seorang istri oknum TNI yang melaporkan suaminya diduga selingkuh ya. Diduga selingkuh. Namun istrinya tersebut malah dilaporkan berdasarkan Undang-Undang ITE untuk menyebarkan hoax, ditersangkakan dan ditahan. Dan ditahan. Sangat berlawanan ya bagaimana sebenarnya penanganan perkara ini. Seorang ibu yang masih menyusui anak balita ditersangkakan ditahan karena melaporkan yang diduga suaminya oknum tersebut melakukan perselingkuhan. Kenapa mesti ditahan? Pertanyaannya. Kenapa serta-merta ditahan? Apakah itu sudah sesuai dengan hukum acara? Ingat, pasal 21 KUHP mengatur seseorang berhak ditahan. Pertama, apabila ia dikhawatirkan melarikan diri. Kedua, menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan melakukan tindak pidana yang sama, melakukan perulangan kembali. Pertanyaannya adalah, apakah bisa seorang ibu yang lagi menyusui, seorang ibu yang masih memelihara anaknya balita, dan bayi itu juga apakah bisa melarikan diri? Pertanyaannya itu simpel, logika hukumnya sangat sederhana. Apakah bisa seorang balita itu melarikan diri? Apakah bisa seorang ibu yang masih menyusui melarikan diri? Seharusnya ini dianalisa lebih dalam lagi. Artinya Polri tidak serta-merta melakukan penegakan hukum secara brutal ya. Menurut saya ini secara brutal. Ibu ini adalah seorang korban ya, korban. Seorang ibu, seorang korban yang mempunyai anak yang masih menyusui dan dia melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya. Ingat, seorang ibu tidak mungkin berani melaporkan jika tidak ada fakta. Tidak ada fakta, tidak mungkin. Dan ini menjadi perhatian viral. Kalau memang itu sudah benar adanya, kenapa setelah viral baru ditangguhkan, dilepaskan penahanannya? Kenapa tidak terus ditahan? Tapi setelah menjadi perhatian publik baru ditangguhkan penahanannya. Artinya penegakan hukum ini juga bukan hanya serta-merta hanya membaca pasal-pasal nomor sekian, Undang-Undang ITE ditahan, tidak bisa seperti itu. Penegakan hukum itu harus penegakan yang berkeadilan di masyarakat. Lantas bagaimana nasib si ibu ini? Hak hukum harus dilindungi. Seorang ibu yang diterlantarkan, ingat, seorang ibu yang diterlantarkan harus dilindungi hak hukumnya. Yang kedua, segera laporkan ke Propam Mabes Polri untuk diteruskan ke Polda Bali agar penyidik yang memeriksa menangani perkara tersebut diperiksa secara kode etik. Ketiga, lakukan pra-peradilan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Segera juga lakukan laporan kepada TNI Jenderal ya. Kalau beliau TNI Angkatan Darat, segera lakukan ke sana untuk dipanggil secara internal. Harusnya ini adalah menjadi ranahnya TNI. Untuk menyelesaikan anggotanya, prajuritnya yang melakukan dugaan perselingkuhan tersebut seharusnya. Bukan malah dijadikan seorang ibu yang sudah menjadi korban, masih menyusui, masih kecil, ternyata dia ditersangkakan. Dan ditahan. Artinya, tidak ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Saya pernah menangani perkara di Bali juga. Adanya juga oknum yang tidak profesional dalam menangani perkara, segera saya laporkan ke Propam Mabes Polri. Saya yakin pimpinan di atas yaitu TNI dan Polri mampu menjaga wibawa hukum, mampu melindungi hak korban, mampu mengembalikan
hukum itu hadir di tengah masyarakat. Ingat, polisi ada melindungi, mengayomi masyarakat, bukan mengorbankan masyarakat.